Selamat datang rekan-rekan di channel Batara Energi. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan rekan-rekan yang berminat untuk menggunakan PLTS, baik untuk skala residensial, komersial, maupun industri. Contoh pertanyaan yang sering diajukan kepada kami seperti ini. Untuk rumah dengan daya PLN 5500 VA, berapa biayanya? Untuk industri tekstil dengan kapasitas 500 kVA, berapa biayanya? Untuk tambang batu bara atau nikel dengan kapasitas 1 MW, berapa biayanya? Untuk perkebunan kelapa sawit di tengah perkebunan, berapa biayanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu saya jelaskan dulu bagaimana kami menghitung biaya untuk pembangunan PLTS. Jadi biaya pembangunan PLTS ini tergantung dari beberapa faktor, yaitu yang pertama lokasi. Ini berkaitan dengan potensi energi surya di lokasi tersebut. Yang kedua, konsumsi energi harian dalam satuan kilowatt hour atau megawatt hour, yaitu berapa energi listrik yang dibutuhkan. Yang ketiga, luasan atap atau area yang tersedia. Yang keempat, topologi sistem yang dibutuhkan, apakah on-grid, off-grid, atau hybrid. Pekerjaan membangun PLTS ini termasuk pekerjaan engineering. Jadi ada tahapan perencanaan, desain, konstruksi, dan commissioning. Jadi tidak seperti membeli genset. Kalau membeli genset, kita tinggal datang ke toko, tanya untuk genset dengan kapasitas 5 kVA harganya berapa, lalu kita bayar, dan genset kita bawa pulang dan bisa langsung dipasang. Nah, membangun PLTS tidak seperti itu. Ada beberapa tahapan yang diperlukan agar PLTS yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan energi rekan-rekan, memiliki standar safety yang diwajibkan, memiliki lifetime yang panjang, memenuhi skala ekonomi, dan tentu saja tidak melanggar aturan. Nah, inilah bedanya antara developer atau EPC dengan DIY. Salah satunya yaitu ada standar yang dipenuhi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, saya akan jelaskan apa saja tahap-tahap dalam membangun PLTS. Ini saya tujukan untuk pertama perorangan, perusahaan, pemerintah, dan lain-lain, yaitu siapapun yang membutuhkan sistem PLTS. Dan yang ketiga, mencari developer atau EPC untuk PLTS. Dan ini mungkin tidak cocok untuk mereka yang akan menggunakan PLTS dengan DIY, do it yourself, bikin sendiri, dan bukan untuk proyek eksperimental. Mengapa kita menggunakan tahapan-tahapan seperti ini? Karena pekerjaan PLTS itu punya risiko tinggi. Ada bahaya listrik DC dan AC yang berisiko kematian. Ada bahaya dari ketinggian. Jika jatuh bisa menyebabkan celaka atau kematian. Ada bahaya dari radiasi UV, benda tajam, dan lain-lain. Yang kesemuanya itu dapat mengancam keselamatan pekerjanya. Dan yang kedua, biayanya mahal. Nah, tujuan kita menggunakan tahap-tahap ini yaitu yang pertama untuk menciptakan kepastian. Yang kedua, menekan risiko tersebut. Yang ketiga, menjamin keberhasilan proyek PLTS. Dan yang keempat, untuk menjaga kualitas proyek atau kualitas instalasinya. Nah, ini ada beberapa contoh tahapan proyek PLTS yang saya dapatkan dari luar negeri. Ini langkah pertama yaitu feasibility study atau studi kelayakan, lalu dilanjutkan dengan site selection dengan memilih lokasi pembangunan PLTS-nya. Yang ketiga, dari site selection itu lanjut ke energy yield prediction. Jadi setiap satu KWP itu menghasilkan berapa KWH tiap tahunnya. Itu disebut dengan energy yield. Yang keempat, dilanjutkan dengan plan design. Apakah rooftop atau ground mounted atau floating di atas air. Yang ketiga, bagaimana skema financingnya, apakah menggunakan direct purchase, apakah menggunakan skema pinjaman, dan lain-lain.
Yang keenam yaitu mengurus izin-izin dan license. Setelah permit dan izin ini, setelah izin dan lisensi ini didapatkan, baru kemudian dimulai tahapan konstruksi atau instalasi. Setelah konstruksi selesai, dilanjutkan dengan commissioning atau serah terima. Setelah serah terima selesai, dilanjutkan dengan fase operation dan maintenance. Nah, kesemua tahapan tersebut bisa dilakukan oleh satu perusahaan maupun beberapa perusahaan. Jadi ada perusahaan yang khusus mengerjakan feasibility study-nya saja, misalnya perusahaan konsultan. Ada juga perusahaan yang mengerjakan financing-nya aja, atau hanya menyediakan pembiayaannya. Ada perusahaan yang hanya menyediakan konstruksinya saja. Ada perusahaan yang hanya menyediakan jasa commissioningnya saja. Ada juga perusahaan yang hanya menyediakan operation dan maintenance-nya aja. Jadi ini bisa dilakukan oleh perusahaan yang berbeda. Yang ini adalah contoh tahapan proyek PLTS dari salah satu developer PLTS besar di Indonesia. Tahapan pertama yaitu introduction, dimulai dengan perkenalan antara developer dengan klien. Developer ini siapa, kliennya ini siapa, latar belakangnya apa, kebutuhannya apa, dan meminta data-data yang dibutuhkan. Data-data awal ini misalnya lokasi, kemudian informasi perusahaan atau perorangan. Kemudian kita lakukan potential assessment, jadi potensi energi di lokasi tersebut itu bagaimana. Lalu dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu feasibility study atau studi kelayakan dengan site visit, mengunjungi lokasi yang akan dibangun PLTS-nya, kemudian melakukan load analysis untuk mendapatkan load profile, bagaimana load di siang hari, bagaimana load di malam hari, bagaimana load di hari kerja, bagaimana load di hari libur. Yang berikutnya dilakukan simulasi. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan ketiga yaitu proposal. Jadi dalam proposal ini ada initial preliminary design, financing option, dan sign term sheet atau MOU. Lalu dilanjutkan dengan DED atau Detailed Engineering Design. Di sini perusahaan EPC melakukan site visit untuk analisa teknik dan lain-lain, kemudian membuat detailed engineering design-nya. Kemudian dilakukan final preliminary design. Dilanjutkan dengan agreement signing. Di sini sudah mulai kontrak, ada kick-off meeting dan dimulai tahap procurement. Kemudian penjadwalan konstruksinya. Lalu dilanjutkan dengan project commencement yaitu instalasi, izin, dan commissioning. Setelah instalasi, izin, dan commissioning selesai, barulah dimulai dengan commercial operation and maintenance, dan dilakukan commercial invoicing. Dan ini adalah contoh tahapan proyek PLTS dalam dokumen yang kami dapatkan dari ESDM, yaitu dimulai dengan studi kelayakan, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan. Pelaksanaan ini maksudnya mulai tahapan procurement, pendaftaran vendor, ataupun tender. Lalu setelah itu dimulai tahap desain. Setelah tahap desain selesai, dilanjutkan dengan tahap pembangunan atau instalasi. Setelah instalasi selesai, dilanjutkan dengan tahap commissioning. Setelah commissioning, barulah dimulai operasi dan pemeliharaan. Ini bisa dilakukan oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan. Dari beberapa best practice tersebut, maka kami Batara Energi menyusun beberapa tahapan yang mungkin akan sesuai atau cocok dengan kondisi-kondisi tersebut.
bisa digunakan untuk kelas residensial, komersial, industri, IPP, dan lain-lain dengan beberapa penyesuaian tentunya. Jadi yang kami gunakan ini ada 8 tahap. Yang pertama assessment, dilanjutkan dengan feasibility study atau studi kelayakan. Yang ketiga kami mengirimkan penawaran. Jika penawaran ini diterima, baru kita mulai dengan kontrak atau invoice. Setelah itu kami buat desain. Setelah desain selesai, baru dilakukan instalasi. Tentu saja didahului dengan procurement dan lain-lain. Yang ketujuh, setelah instalasi selesai, yaitu tahap commissioning. Setelah commissioning selesai, barulah dilanjutkan tahap terakhir, yaitu operation and maintenance. Nah, saya jelaskan satu persatu apa saja. Yang pertama yaitu tahap assessment atau sering disebut dengan pra-FS, pra-studi kelayakan. Informasi yang dibutuhkan itu yang pertama adalah detail lokasi. Bentuknya yaitu alamat atau koordinat atau link Google Map-nya. Dan ini wajib ya. Jadi kalau detail lokasi ini tidak ada, kami tidak bisa lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Yang kedua yaitu informasi calon pengguna. Calon pengguna ini siapa? Namanya, kemudian nomor handphonenya, kontaknya, email, nama perusahaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu konsumsi listrik harian ini berapa. Ini bisa didapatkan dari billing PLN terakhir, atau kalau sudah ada jumlah kWh yang dibutuhkan per hari itu berapa. Nah, ketiga data ini mandatori, wajib. Untuk yang berikutnya yaitu informasi daya listrik PLN terpasang berapa. Ini dibuktikan dengan ID pelanggan PLN dan foto meter, foto kWh meter maksudnya. Yang berikutnya load profile jika ada, yaitu konsumsi beban di siang hari berapa, di malam hari berapa, di hari kerja berapa, di hari libur berapa, dalam bentuk data atau chart. Ini bisa berupa file Excel atau spreadsheet ya. Yang terakhir yaitu foto atap, yaitu dan bentuknya gambar. Nah, 3 informasi terakhir ini sifatnya opsional, boleh disediakan, boleh juga tidak. Hasil dari asesmen ini yaitu berupa estimasi atau kalkulasi dasar mengenai kapasitas yang akan dipasang itu berapa dan biayanya berapa. Jika calon pengguna setuju, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, feasibility study. Dalam feasibility study ini atau studi kelayakan, kami melakukan beberapa macam analisa. Yang pertama yang wajib adalah analisa potensi energi. Ini dilakukan dengan site visit dan juga data. Data yang kami dapatkan itu biasanya dari NASA, Meteonorm, maupun dari website lain. Dan ini sifatnya wajib. Jika kita tidak tahu potensi energi di lokasi tersebut, kita tidak bisa menghitung berapa kapasitas yang akan dibangun. Yang kedua, analisa teknik. Ini dilakukan dengan site visit juga dan juga data. Analisa teknik ini untuk melihat bagaimana bentuk atapnya jika ini rooftop, bagaimana struktur tanahnya jika ini ground mounted, bagaimana kondisi danau, laut jika ini floating. Yang ketiga yaitu analisa keekonomian. Jadi kita menghitung berapa yang dibutuhkan, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun PLTS ini, nilai investasinya berapa, kemudian ROI-nya atau balik modalnya, BEP-nya itu berapa tahun, dengan asumsi-asumsi atau model finansial yang berlaku. Yang keempat, ada analisa hukum dan regulasi. Ini juga penting karena jangan sampai PLTS yang kita bangun itu menabrak regulasi atau melanggar aturan. Dan ini sifatnya wajib. Yang kelima, ada analisa lingkungan. Jadi analisa mengenai dampak lingkungan. Jika PLTS ini dibangun di suatu daerah yang dibutuhkan misalnya hutan lindung atau perairan, sumber air, ini kita harus lakukan analisa lingkungan juga. Dan ini dilakukan dengan site visit.
Yang keenam ada analisa sosial, nanti ini saya jelaskan kemudian, dan juga analisa finansial. Dan ini didapatkan dengan data. Hasilnya nanti berupa dokumen feasibility studies, yaitu data, foto, dan kalkulasi rinci dari aspek-aspek yang dianalisa tadi. Jika hasil dari feasibility study ini, proyek ini layak untuk dibangun, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi jika menurut feasibility study ini, proyek ini tidak layak untuk dilanjutkan, maka kita stop sampai di sini. Baik, langkah selanjutnya yaitu kami akan mengirimkan quotation atau proposal, dan nilai penawaran itu tergantung dari yang pertama sistem PLTS yang akan digunakan ini apa, on grid, off grid, hybrid, microgrid, atau IPP, utility, kapasitas yang dibutuhkan, kapasitas DC-nya berapa, dan AC-nya berapa, komponen yang digunakan, mereknya apa, grade-nya, tier berapa, dan lain-lain. Lokasi, apakah ini daerah urban, rural, atau remote. Bentuk dan struktur atap, rangka jika ini di rooftop. Kondisi kelistrikan setempat, bagaimana interkoneksinya dengan grid, apakah menggunakan tegangan rendah, tegangan menengah, atau tegangan tinggi. Dan struktur tambahan jika diperlukan. Hasil dari penawaran ini yaitu berupa opsi-opsi dan termnya. Lanjut ke langkah keempat, yaitu tahap keempat adalah kontrak. Kita lakukan perjanjian EPC kontrak. Di situ ada uraian proyek, nilai proyeknya berapa, dan jangka waktunya berapa. Dan disertai dengan invoice. Yang kelima, setelah kontrak, yaitu kita lakukan desain. Desain ini ada front end design ya, berupa single line diagram biasanya. Dan setelah single line diagram atau front end design itu selesai, kita lanjutkan dengan detail engineering design. Detail engineering design ini biasanya sudah termasuk gambar struktur dan lain-lain. Bentuknya berupa dokumen. Yang keenam, setelah proses desain disetujui, kita lanjutkan dengan proses instalasi. Di tahapan instalasi ini sudah mulai kita lakukan procurement atau pembelian barang-barang, komponen-komponen yang diperlukan untuk PLTS tersebut, inverternya, solar panelnya, mounting sistemnya, baterainya jika menggunakan baterai, dan lain-lain. Kemudian dilakukan mob-demob, yaitu mobilisasi tenaga kerja ke lokasi tersebut, dan site preparation, menyiapkan lokasi untuk diinstal. Biasanya memasang beberapa peralatan yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan konstruksinya, dan setelah itu dilakukan konstruksi. Hasil dari tahapan ini yaitu sistem PLTS-nya sudah terpasang sesuai dengan desain di tahapan sebelumnya. Setelah semua pekerjaan konstruksi selesai, kita lanjutkan di tahapan commissioning. Pada tahapan commissioning ini ada beberapa langkah, yaitu kita lakukan pemeriksaan dokumen. Jadi dari dokumen yang disediakan pada tahapan desain, kemudian kita lakukan inspeksi visual atau verifikasi apakah perangkat yang dipasang itu sesuai dengan dokumennya, dengan spesifikasi proyeknya. Jika ada yang tidak sesuai, maka ini harus diulang. Jika sudah sesuai, maka kita lakukan pengujian sistem. Pengujian sistem ini ada beberapa sub pekerjaan lagi, yaitu ada uji insulasi untuk kabel dan lain-lain, uji fungsional sistem proteksinya, MCB AC, MCB DC, SPD, dan lain-lain. Uji inverter dengan mengukur tegangan input, tegangan outputnya. Uji inverter baterai jika menggunakan inverter baterai. Uji panel DC dan AC, apakah berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu ada uji pembunyian
pembumian dan proteksi petir, apakah bekerja sebagaimana mestinya. Ada uji sistem monitoring, jadi sistem PLTS ini harus bisa dimonitor dari jarak jauh. Dan uji keandalan sistem, yaitu diuji selama 2 kali 24 jam standarnya dengan beban puncak. Setelah commissioning ini selesai, dinyatakan berhasil, maka selanjutnya PLTS ini diserah terimakan kepada pengguna, dan PLTS ini memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahapan ke-8, operation dan maintenance. Dalam tahapan operation dan maintenance ini ada beberapa kegiatan maintenance yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah preventive maintenance. Di sini ada daily, weekly maintenance, dan ada annual maintenance, yang termasuk dalam maintenance harian atau mingguan apa saja, atau bulanan apa saja, yang tahunan apa saja. Yang kedua ada corrective maintenance. Jika ditemukan ada fault, ada kegagalan sistem, atau ada kondisi yang tidak diinginkan, maka dilakukan corrective maintenance. Di situ kita lakukan safety measure, kemudian ada langkah-langkah troubleshootingnya bagaimana, kemudian repair replacement guide, dan emergency prosedurnya bagaimana. Yang ketiga, conditional maintenance. Biasanya ini menggunakan data monitoring ya, secara real time, dan kedua menggunakan otomasi. Jika memenuhi kondisi-kondisi berikut, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk maintenance. Nah, demikian tahapan-tahapan dalam membangun PLTS yang berlaku di Batara Energi Indonesia. Semoga bermanfaat. Di video berikutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai tahapan asesmen dan pra-FS. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.